Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ukurannya super kecil, tapi dampaknya wah luar biasa besar di dunia medis. Kita akan kupas tuntas soal nanopartikel polimer, si raksasa mungil yang siap mengubah cara kita mengobati penyakit. Coba deh bayangin, ada partikel yang ribuan kali lebih kecil dari sebutir pasir, tapi bisa jadi pembawa obat super canggih. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, tapi kenyataan yang sedang terjadi di laboratorium di seluruh dunia. Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin kekuatan supernya, kita kenalan dulu dong sama aktor utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya nanopartikel polimer ini? Gampangnya gini, bayangin aja partikel padat yang kecilnya minta ampun. Nah, kuncinya ada di sini. Partikel ini dibuat dari polimer yang biokompatibel. Artinya ramah banget sama tubuh kita dan bisa terurai sendiri secara alami. Jadi anggap aja mereka ini kurir super canggih yang aman buat nganterin obat ke seluruh tubuh. Terus, sekecil apa sih sangat kecil itu? Ukurannya tuh cuma antara 1 sampai 1000 nanometer. Biar kebayang ya, sehelai rambut kita aja itu tebalnya sekitar 80.000 nanometer. Jadi, ya kita ini lagi ngomongin dunia yang benar-benar nggak kelihatan sama mata telanjang. Tapi bukan ukurannya aja yang bikin mereka spesial. Justru karena kecilnya ini, mereka jadi punya kekuatan super yang penting banget buat pengobatan. Penasaran kah apa aja kehebatannya? Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, disinilah kekuatan mereka kelihatan banget. Mereka bisa meningkatkan bioavailabilities, gampangnya bikin obat lebih gampang diserap tubuh. Terus, mereka juga bisa ngeluarin obatnya secara terkontrol, jadi sedikit-sedikit, kayak infus otomatis gitu. Dan yang paling keren, mereka bisa nganterin obat langsung ke targetnya, misalnya sel kanker. Jadi pengobatannya jadi tepat sasaran, dan sel-sel sehat di sekitarnya aman. Ini nih rahasianya. Walaupun partikelnya kecil-kecil, kalau digabungin, luas permukaannya jadi masif, jadi gede banget. Ibaratnya, kita punya jutaan tangan kecil yang bisa kerja barengan. Makanya, reaksi dan penyerapan obatnya jadi jauh lebih efisien. Kalau kita bandingin sama partikel lain, misalnya yang dari lemak atau lipid, nah partikel polimer ini juaranya. Mereka jauh lebih kuat, lebih tahan sama enzim-enzim di pencernaan kita. Artinya apa? Obat yang mereka bawa lebih aman, gak gampang rusak sebelum sampai tujuan. Stabilitas inilah yang jadi nilai plus utamanya. Eits, tapi jangan salah. Nanopartikel polimer ini gak cuma satu jenis loh. Ada dua bentuk utama yang perlu kita tahu. Dan beda bentuk, beda juga fungsinya. Yuk kita lihat bedanya apa? Nah, ini dia perbedaannya. Bayangin deh, nanosfer itu kayak bakso urat yang padat, obatnya nyebar di seluruh bagiannya. Kalau nanokapsul, itu lebih kayak onde-onde. Ada rongga di tengahnya, nah disitulah obatnya disimpan. Nanosfer bisa bawa obat lebih banyak, tapi nanokapsul bisa ngasih perlindungan ekstra buat obat di dalamnya. Terus, gimana caranya para ilmuwan bikin partikel sekecil ini? Ternyata secara garis besar ada dua pendekatan utama. Ibaratnya ada dua filosofi gitu deh dalam pembuatannya. Pendekatan pertama, top-down, itu kayak pemahat. Dia mulai dari bongkahan batu gede, terus dipahat sampai jadi kecil. Nah kalau bottom-up, itu kebalikannya. Kayak ngebangun rumah dari tumpukan bata. Disusun satu-satu dari level molekul sampai jadi partikel utuh. Biasanya sih metode top-down butuh energi yang lebih gede, sementara bottom-up lebih main di kecerdasan formulasi kimianya. Nah, ini contoh metode bottom-up yang paling sering dipakai, evaporasi pelarut. Gini cara kerjanya. Pertama, obat sama polimernya dilarutin bareng. Terus campuran ini dikocok sama air sampai jadi emulsi. Mirip-mirip kayak bikin mayones lah. Abis itu, pelarutnya diuapkan pelan-pelan. Dan voila, yang tersisa tinggal partikel-partikel nanopadat yang udah siap bawa obat. Simpel kan? Oke, kita udah tahu apa itu nanopartikel polimer, gimana cara bikinnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Buat apa sih ini semua? Yuk kita lihat gimana teknologi ini bisa mengubah dunia kedokteran. Wah, aplikasinya ini luas banget. Mereka bisa jadi semacam rudal pintar yang cuma nyerang sel kanker dan ngebiarin sel sehat. Mereka juga bisa dipakai buat terapi gen, jadi bisa nganterin materi genetik buat perbaikin gen yang rusak. Bahkan bisa bantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat. Pokoknya mereka ini kayak kurir super serbaguna di medan perang melawan penyakit. Tapi dari semua kemampuannya, mungkin ini yang paling bikin melongo. Otak kita itu kan dilindungi sama benteng yang super ketat, namanya sawar darah otak. Hampir nggak ada obat yang bisa nembus. Tapi nanopartikel polimer ini dengan sedikit modifikasi ternyata bisa.
Ini benar-benar membuka harapan baru buat ngobatin penyakit kayak Alzheimer atau tumor otak. Sesuatu yang dulu rasanya mustahil. Kutipan ini kayaknya pas banget buat nyimpulin. Ini bukan cuma soal obat baru, tapi ini sebuah platform. Sebuah fondasi baru yang mengubah total cara ilmuwan berpikir, mulai dari cara nganterin obat, diagnosis penyakit, sampai rekayasa jaringan tubuh. Benar-benar game changer. Jadi, kita udah lihat kan gimana para raksasa mungil ini bekerja. Mereka bukan sekedar partikel, tapi mereka adalah harapan baru, alat super presisi, dan pembawa revolusi. Pertanyaannya sekarang, kalau di dunia medis aja dampaknya bisa sebesar ini, kebayang nggak teknologi apa lagi yang bakal diubah sama partikel-partikel tak kasat mata ini di masa depan?